orang bisa terpapar virus corona lebih dari 1 kali. Bisa. Berarti ini fakta ya dokter ya? Fakta. Selamat datang di Podcast Dinkes. Halo sedulur sehat Kota Semarang, apa kabar hari ini? Ini udah mulai musim hujan dan agak sering hujan setiap hari, tapi harus tetap sehat dan semangat seperti biasa. Dan saya seperti biasa Ira hadir kembali membawa fakta atau mitos seputar kesehatan dalam acara Podcast Dinkes. Oke, sedulur sehat Kota Semarang, hari ini spesial. Kalau biasanya saya ngobrol dengan Bapak Kabid atau kemarin Kepala Dinas tentang kesehatan, hari ini spesial karena kita punya tamu dari luar begitu. Beliau seorang akademisi dan praktisi terapi COVID-19. Jadi temanya hari ini pasti sudah tahu karena kita akan bahas masalah COVID test dan juga vaksinasi. Ini yang sedang banyak sekali orang pertanyakan dan perbincangkan. Banyak sekali di luar sana pertanyaan apakah seperti ini benar, apakah seperti itu benar. Dan untuk itu, biar ini benar-benar terjawab fakta atau mitos, kali ini Podcast menghadirkan praktisi langsung peneliti terapi COVID-19. Di sebelah saya sudah ready ada Dr. Sugeng Ibrahim. Halo dokter. Halo Ira. Sehat hari ini dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dokter, ini tadi saya sempat baca CV-nya luar biasa karena sebelum tadi di-record ini sedulur itu beliau ternyata pengalaman tentang COVID-nya ini luar biasa banget. Jadi nanti kita share, diceritakan langsung oleh Dokter Ibrahim. Saya manggilnya Dokter Ibrahim ya dok ya? Boleh, silakan. Dokter Ibrahim begitu. Beliau saat ini adalah dosen Fakultas Kedokteran di Unika ya dokter ya? Betul. Kebetulan masih aktif juga di Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan Antariksa Perdana Kusuma dokter ya? Betul. Ada lagi dokter mungkin yang masih bisa diceritakan ke sedulur di Semarang. Dokter ini aktivitasnya apa lagi dokter? Ya, saya selain mengajar dan menjadi salah satu peneliti randomized control trial atas COVID-19 di Rumah Sakit Angkatan Udara Esnawan dan RSPAD atas ethical clearance yang diterbitkan oleh Balitbangkes, Depkes RI. Sehari-hari saya juga fellow researcher atau anggota peneliti di stem cell dan cancer research. Jadi laboratorium ini meneliti aspek-aspek biomolekuler atas stem cell dan cancer secara targeted terapi. Jadi terapi di masa depan itu terapi yang tertarget dan terapi yang berbeda antara satu penyakit dan penyakit lain, antara satu orang dan orang lain. Boleh sama-sama kansernya, boleh sama-sama COVID-nya, tapi terapinya akan berbeda tergantung kondisi biologis masing-masing pasien. Benar sekali. Berarti untuk karena sekarang masih pandemi dan orang masih fokus ke COVID, penelitiannya masih seputar COVID aja ya dokter ya? Jadi penelitian kami saat ini terutama sebagian besar selain kanker adalah dengan suatu terapi menggunakan sekretum. Dari sekretum itu adalah produk dari stem cell. Stem cell ini kami ambil dari tali pusat bayi baru lahir, yang berasal dari ibu yang hamil pertama dan melahirkan pertama, diutamakan anaknya perempuan dan ibunya tidak punya komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit paru kronik menaun. Jadi harapannya stem cell-nya adalah stem cell yang unggul. Lalu stem cell ini kami masukkan ke dalam suatu ruang hipoksia dan muncul zat yang namanya interleukin 10. Zat interleukin 10 ini punya sifat anti radang yang sangat kuat sehingga ditargetkan untuk mengatasi radang pada penderita COVID-19. Sebagaimana kita tahu penderita COVID-19 yang parah, sedang dan berat itu radangnya masif. Kalau dilihat di ronsen tiba-tiba putih gitu ya dok ya. Dengan obat ini radangnya kita atasi. Dengan diatasi maka akibat dari COVID yang menyebabkan keparahan dan kematian ini bisa kita kurangin gitu ya dok. Dikurangin juga ya dok ya. Ini baru awal aja udah sebenarnya kayak ini ya Lur ya. Jadi apa kabar nanti ke belakang gitu. Tapi seperti biasa Podcast punya 5 fakta dan mitos yang harus dijawab sama tamu kita. Dokter tadi sudah saya info sebentar ya dok ya terkait ada
fakta dan mitos. Tapi Dokter Ibrahim belum tahu apa aja pertanyaannya, jadi ini kita tos langsung ya Dok ya. Ini kecil sih kalau buat Dokter Ibrahim, tapi nanti kita bahas di akhir setelah kita jawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama dokter, ini masih seputar yang banyak dipertanyakan masyarakat ya. Yang pertama biasanya gini dokter, cek suhu di tangan, cek suhu termogan di tangan itu efektif atau tidak? Efektif atau tidak? Masih efektif. Masih efektif berarti fakta ya dokter ya? Ya, fakta. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dokter, kita berlanjut. Ini ada banyak sekali pertanyaan gini kasusnya. Kalau tes COVID reaktif IgG-nya itu perlu di swab kah? Perlu. Berarti fakta ya dok ya? Fakta. Berarti ini fakta. Oke. Yang ketiga dokter, semprotan desinfektan berbahaya bagi tubuh. Berbahaya. Berarti fakta ya dok ya? Ya. Fakta. Oke, ini yang keempat, virus corona melayang-layang di udara. Fakta juga dokter? 10% fakta. 10% fakta. Oke. Ya, Nanti 90% droplet. di bawah ya. Oke. Nanti kita bahas setelah itu. Ini cukup menarik. Kemudian yang terakhir dokter, ini yang kelima, orang bisa terpapar virus corona lebih dari 1 kali. Bisa. Berarti ini fakta ya dokter ya? Fakta. Baik sedulur semuanya, ini kelima fakta dan mitos sudah terjawab tuntas sama Dokter Ibrahim. Tapi kita nanti ulas satu persatu. Kenapa pertanyaan yang ini fakta dan yang ini mitos? Yang tadi yang pertama, cek suhu dengan termogan di tangan efektif atau enggak? Tadi dijawab fakta. Kita tanya, kenapa fakta? Penjelasannya, efektivitas itu tentu pada bagian tubuh yang paling luas. Baik. Dan paling dekat dengan pusat atau setup panas di tubuh. Setup panas tubuh kita tuh di sini, Di kepala belakang. Jadi kalau umumnya di glabella karena dia permukaannya paling luas. Oke. Nah, kalau khawatir terjadi hal-hal yang dalam jangka panjang merugikan, kita pindah ke tangan. Bahkan misalnya kalau kita tidak memakai baju terlalu tebal, ke dada pun boleh. Oh, di dada juga boleh Ya. ya dokter ya? Tetapi sekali lagi itu adalah cara yang paling aman dan mudah untuk screening. Oke, Suhu. screening. Tetapi saya harus menyampaikan bahwa baik di tangan, baik di glabella itu selisihnya tidak signifikan. Hanya Ya selisihnya tidak signifikan. Artinya apa? Untuk melihat apakah pasien itu, apakah siapapun yang dicek dengan TEM-GAN itu febris atau tidak, di glabella pun mengandung arti yang signifikan. glabella itu Glabella di sini. Di sini ya dok ya. Kalau di sini di permukaan tangan ini pun masih mempunyai arti yang signifikan secara klinik. Berarti masih bisa efektif Ya, untuk selisihnya screening ya, Dok? tidak terlalu berarti. Oke. Jadi 0,1 0,2 saja. Sampai 1 gitu masih aman ya dok ya? Masih 0,1 0,2 kan tidak akan signifikan. Oh iya. Tapi ada juga yang bertanya gini dokter, kalau habis cuci tangan terus cek termogannya di tangan itu masih efektif juga nggak dokter? Masih. Problemnya adalah kalau kita naik mobil nih. Oke, naik mobil. 30 menit mobil kita di setting AC 25 derajat. Kalau kita febris pun akan dingin. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ideal, periksanya di mana sih? Ya di ketiak. Iya itu yang paling. Pakai termometer tapi kan repot. Tapi nggak mungkin juga ya Nggak dok ya? mungkin. Atau di mulut tapi kan repot. Iya juga. Menular juga. Iya buka masker ya. Ya, ya. Kemudian yang kedua tadi terkait tes rapid reaktif IgG itu masih perlu di swab. Tadi dokter menjawabnya masih. Berarti fakta ya dok ya? Fakta. Kenapa? Padahal kan sebenarnya kalau IgG-nya itu reaktif, itu kan tandanya masalah, maksudnya sudah pernah terpapar tapi lampau ya dok ya? Tidak. Oh bagaimana dokter Jadi penjelasannya? sekali lagi IgG atau imunoglobulin G bersama dengan imunoglobulin M Ya, itu adalah IgG. antibodi kita. Nah, antibodi kita baik IgG maupun IgM ditampilkan yang halaman 9 ya. Nah, operator minta ini ada materi bisa disimak bersama ya sedulur semuanya terkait ini yang banyak banget ditanyakan terkait rapid test dan swab. Nanti kita mungkin akan lebih banyak bahas di sini ya dok ya, Ya. terkait rapid dan swab ya. Nah ini. Ya. Jadi yang garis biru tidak putus-putus itu IgG antibodi kita. Dia akan bereaksi mulai hari keempat pasca gejalanya muncul. Benar. Terus sampai setelah hari ke-21 bahkan berbulan-bulan. Lalu yang putus-putus IgM itu hari keempat juga mencapai puncak hari ke-7
stabil sampai hari ke-14, setelah hari ke-14 turun. Oke. Itulah kenapa dulu umur rapid test itu Hanya 14 hari ya. Karena ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus swab antigen? Ini antibody, artinya tubuh kita bereaksi atas coronavirus. Ingat, coronavirus, bukan COVID-19. Benar sekali. Jadi apakah itu Middle East Respiratory Syndrome atau flu onta? Apakah itu H5N1 flu burung? Apakah itu SARS-CoV-2 atau COVID-19? Apakah itu influenza biasa 1, 2, 3, 4? Ya. Ketujuh keluarga ini akan positif dengan rapid antibody ya. test. Terdeteksi gitu ya, Dok ya. Jadi 7 ini terdeteksi, sepertujuhnya memang COVID-19. Jadi kalau positif belum tentu COVID-19. Lalu di mana gunanya? Gunanya kalau negatif. Kalau negatif artinya ya untuk ketujuh-tujuhnya itu tidak negatif ada. Termasuk COVID. Jadi kalau negatif clear, kalau positif tetap harus dilanjutkan dengan swab antigen atau RT-PCR. Oh, walaupun IgG tetap harus dilanjutkan tesnya swab ya, Dok ya. Harus. Nah, ini tadi sudah tahu ya sedulur semuanya ya terkait IgM dan IgG. Kenapa kalau tes IgG di hari ke-20 lah katakan dia tetap terdeteksi ya, Dokter ya. Tetap. Karena dia masih ada di sini berbulan-bulan. IgM-nya memang turun. Turun di sini bisa jadi Iya. IgM-nya enggak reaktif ya, Dok ya. Betul. Ini satu lagi, Dokter, yang masih jadi pembahasan di masyarakat, mungkin masih banyak yang bingung antara rapid antigen, antibody dan swab. Nah, Ya. di sini dokter pasti udah hafal. Nah, minta Ya. tolong dijelaskan ke sedulur semuanya terkait perbedaan ini. Jadi rapid antibody itu mengambilnya sampel yang diperiksa darah, ya. Kemudian yang diarah oleh rapid test antibody ini adalah antibody. Antibodinya ya. Artinya respon tubuh kita terhadap Virus tesnya ketujuh tadi itu. ya. Oh, tadi untuk Nah, tesnya, Dok ya. Jadi kalau kita sudah terkena COVID-19, tubuh kita kan bereaksi. Iya. Nah, kalau dites dengan rapid akan menunjukkan reaktif. Tetapi jangan lupa kalau kita kena MERS, Middle East Respiratory Syndrome atau flu onta, kita juga positif Karena reaktif. Karena sama antibodi kita bereaksi juga. sama aja. Kalau kita diperiksa untuk SARS-CoV-1 atau flu burung, kita juga akan reaktif. Kita influenza biasa juga akan reaktif ya, Dok, karena masih masuk ketujuh Ya. tadi yang jadi artinya ini hanya atas respon tubuh kita. Nah, sekarang rapid yang PCR. Rapid PCR itu dikenal di dunia namanya NAAT, Nucleic Acid Amplification Test. Jadi yang diperiksa asam nukleat. Maaf, Dokter, saya potong. Ini berarti bukan yang antigen ya, yang PCR swab. Yang swab. Swab ya. Swab lalu diperiksa PCR. Oke. Baik swab yang PCR maupun antigen, Iya. dua-duanya yang diperiksa adalah virusnya, virus COVID-nya. Mengerucut lebih ke virus COVID-nya ya, Dokter Ya, ya, bukan yang dua-duanya. ketujuh tadi. Itu yang membedakan ya. Dua-duanya. Bedanya kalau pakai PCR itu nukleus asidnya baik dia berupa gumpalan maupun utuh, Iya. itu akan diamplifikasi, Diamplifikasi itu diperkuat. Oke, Jadi baik. begini, dia diperiksa dengan mesin. Baik. Mesin itu akan mendeteksi namanya siklus. Nah, disepakati kalau maksimal sampai 38 Ini apa, Dokter, 38 tuh? PCR. Oh, Nah, 38 siklus atau 40 siklus namanya cycle threshold. Ada alat yang merujuk 38, ada alat yang merujuk 40. Maka dinyatakan kalau lebih dari 38 atau lebih dari 40 itu negatif. oke. 38, angka 38 dan 37 Atau sekian. 40 ya. 40. Ada rujukannya ada dua. Ada alat yang menyatakan 38 ke atas negatif, ada yang 40 ke atas negatif. Oke, kalau kita terjemahkan ke masyarakat awam, misalkan angka-angka tadi 38 sampai ke 40 itu berarti katakanlah jumlah virus yang ada betul. dalam tubuh ya, Dok ya. Jadi kalau masyarakat diperiksa dengan 38 atau 40 siklus itu baru positif, artinya virusnya sedikit. oh, Pakai di cycle sampai 40 kali baru positif itu sedikit atau negatif. Nah, sebaliknya kalau dengan 20 siklus saja sudah positif, maka virusnya banyak. banyak. sekali. Oke. Nah, diduga semakin kecil cycle-nya, virusnya semakin banyak, orang ini semakin Menularkan. menularkan. Tapi
Tapi gini dokter, sebenarnya saya pernah membaca gitu sebuah artikel bahwa orang itu bisa saja di tes PCR negatif walaupun sebenarnya sudah ada virus dalam tubuhnya. Betul. Sebenarnya takarannya ada berapa jumlah virus yang ada dalam tubuh kita agar mesin PCR mendeteksi itu positif, Ya dokter? itu tadi cycle-nya. Oke, Jadi ada kalau cycle-nya di cycle pakai alat itu 60 siklus. Positif dia negatif. Kalau di cycle 40 siklus dia negatif. Di cycle 39 positif. Di cycle 20 kali kemudian muncul itu positif. positif. Nah, jadi berapa banyaknya itu dari berapa siklusnya. Untuk diketahui COVID-19 itu virusnya RNA, Iya, RNA. ya, bukan DNA. RNA itu tidak bisa hidup. Supaya hidup dia harus nempel ke DNA. DNA harus ada Ya, organisme yang ditentukan. Kalau positif artinya RNA itu sudah nempel ke DNA manusia, dalam hal ini sel alveoli paru-paru. Nah, itulah baik berupa pecahan atau fragmen maupun utuh yang dibaca oleh mesin. Kalau diputar 20 kali terbaca, ya sudah positif. Ada ambangnya. Kalau dibaca 38 kali itu kadang-kadang inkonklusif karena ya negatif ya positif karena dibatas. Bingung ya dibatas. dokter ya, mesinnya membingungkan. Tetapi yang mau saya katakan, diduga, sekali lagi diduga ya, semakin kecil siklusnya, CT value-nya, CT value. maka disimpulkan jumlah virusnya semakin banyak. Disimpulkan juga pasiennya semakin mempunyai peluang untuk menularkan atau infeksius. Itulah pentingnya RT-PCR itu menyatakan nilai atau value dari cycle threshold. Jadi kalau periksa CT atau periksa PCR, tanyakan CT-nya berapa. Kalau dibahasakan secara awam gitu misalkan dokter, Ambang ya. nilai. Ambang nilai makin kecil, virusnya makin banyak. Ambang nilai positif makin besar, mendekati 38 atau 40, virusnya makin sedikit, makin tidak menular. Tidak menularkan. Jadi itu menjelaskan kalau orang-orang sudah di PCR, loh saya sudah tanpa gejala, tapi kok positif terus? Positifnya berapa? Kalau positifnya 40 nggak apa-apa. Aman ya dok ya, tidak menularkan Ingat, ya. ada Permenkes revisi kelima 23 Juli 2020. Kalau orang sudah 14 hari tanpa gejala itu discharged Selesai tanpa isolasi. periksa PCR. Jadi nggak perlu di swab evaluasi yang kedua kali ya dok ya, karena Menurut tidak Menteri, berpotensi. dan saya setuju. Karena kalau orang sudah 14 hari tanpa gejala, artinya virus itu tidak mampu menimbulkan defek atau reaksi pada tubuh orang itu. Dan pun tidak berpotensi menularkan ke orang lain ya dok ya. Ya. Lalu sekarang swab antigen sama, ngambilnya dari oro atau faring. Nah, lalu swabnya ini, dakronnya ini dimasukkan ke reagen di dalam virus transport media. Bahasa Jawanya diusak-usak. Diuplek-uplek ya, bahasa Diaduk-aduk, Belandanya ya. sedulur. Setelah diaduk kan diangkat nih. Terus ininya kita belum tahu positif atau negatif, buang ke alkohol absolut di dalam botol tutup gitu. Nah, di sini kan ada reagen campur virus. Campurnya. Teknologi dari reagen ini melitik atau melarutkan semuanya kecuali COVID-19. Lalu di tabungnya itu ditutup filter. Nah, Baik. dari filter itu kemudian diteteskan ke patch. Pet. Nah, karena diteteskan ke patch, maka yang lolos ke situ hanya COVID-19. 19. Jadi kalau COVID-nya lolos akan terbaca dengan 2 garis. Bedanya pada rapid antigen tanpa CT value. Tapi itu cukup Positif. Kalau itu positif ya ada virus COVID-19, tapi tidak tahu berapa banyaknya. CT value-nya ya Ya, dok ya. kalau dengan PCR, dengan CT value kita tahu. Ini CT value-nya rendah. Jadi virusnya banyak sekali. Ini CT value-nya 40. Sudah tinggal sedikit, tinggal serpihan-serpihannya sudah nggak menular. Kira-kira begitu perbedaannya. Oke, baik. Berarti kalau sedikit bisa saya rangkum dan saya jelaskan ke sedulur semuanya. Jadi kalau perbedaan antigen, antibody dan swab adalah antibody tadi memang hanya mendeteksi antibody yang bentuk dari reaktif tubuh kita mereaksi virus yang masuk. Coronavirus. Ini yang rapidnya dokter Ya, antibody. yang rapid itu coronavirus yang ada 7 itu. 7 ya, 7 itu. Jadi kalau misalkan dia reaktif di rapid
antibodinya belum tentu pasti COVID. Betul. Karena masih harus dibuktikan dengan swab antigen atau swab PCR. PCR. Ya. Tapi kalau swab antigen atau rapid antigen sudah efektif untuk membuktikan bahwa dalam sampel tersebut pasti ada Virus virus COVID-19. COVID-19, tetapi di antigen tidak bisa menunjukkan seberapa banyak city value atau berapa banyak kandungan virus yang ada dalam tubuh gitu ya Dok ya. Dan jangan lupa ada revisi terbaru dari WHO. Terbaru Itu untuk positif confirm case itu ada 3. 1 swab PCR, ya, swab PCR sampai sekarang masih 1 dipakai. swab antigen Baik. dengan atau tanpa gejala. Iya, yang ketiga dokter? Ya, yang ketiga itu yang kedua dengan gejala, yang ketiga tanpa Gejala. gejala. Oh, baik. Jadi tanpa gejala diperiksa dengan swab antigen positif itu ya positif COVID-19. Dengan gejala diperiksa dengan COVID antigen itu positif COVID-19. Oke. Itu adalah protokol WHO terbaru. Terbaru. Jadi, bukan mau saya. Artinya ini sudah divalidasi swab antigen ini. Jadi memang sudah cukup efektif untuk membuktikan bahwa ini sudah bisa dijadikan sebagai alat Cukup menjadi standar standar. untuk menetapkan diagnosis COVID-19 menurut WHO, meskipun oleh BPJS tetap harus swab PCR karena oleh BPJS itu urusannya bayar membayar. Iya, itu beda lagi ya dokter ya. Bayar membayar. Baik, dokter tadi sambil dokter menjelaskan saya jadi kepikiran dokter, sebenarnya proses masuknya virus itu bagaimana sih dok? Mungkin kan orang udah banyak dapat informasi, tapi mumpung dokter Ibrahim di sini sebagai peneliti pasti sudah banyak kasus yang dipelajari dari dokter. Bisa jelaskan mungkin secara gamblang atau secara sederhana kepada kami bagaimana proses Jadi itu masuk? virus ini disebarkan melalui droplet. Nah, droplet itu 90% makro. Kecil ya dokter. Makro besar di atas 65 nanometer. 10% itu droplet mikro. Nah, droplet mikro inilah yang bisa melayang-layang, kemudian jatuh menempel ke benda-benda. Itulah kenapa kita harus pakai masker dimanapun, terutama di luar rumah. Jadi, kalau Anda dengan saya berada dalam jarak 2 meter, semuanya memakai masker. Katakanlah Anda positif COVID, Anda tidak bisa menularkan ke saya. Aman jadi ya dok ya? Aman. Ini juga buat Jangan dilepas ya. Nah, kenapa para dokter dulu kena? Kami dulu di awal-awal di ruang periksa pakai APD, di ruang operasi pakai APD, bahkan di ICU tentu pakai APD. Tapi begitu makan siang kami lepas. buka bersama makan bareng. Disitulah kami tertular. Oke. Jadi kemarin ingat, COVID ini nggak kenal pangkat. Berapa Siapapun. menteri kena? Iya. Ya? Gubernur yang kena nggak sedikit, bupati yang meninggal banyak. Banyak juga. Jadi urusan kita sekarang ini sebagaimana Inpres nomor 6 2020, kepatuhan memakai masker, menjaga jarak dan Rajin cuci tangan atau hand sanitizer ya. Sekali lagi Jadi 3M wajib. itu. Dengan 3M itu menurut Direktur CDC Amerika Serikat 16 September 2020 lebih ampuh tinimbang vaksin. Nah, jadi jangan berebut minta vaksin lor karena Ya, vaksin itu baik. baik. Tetapi jangan euforia setelah pakai vaksin terus lepas masker. No. Benar sekali. Ya, karena apa? Vaksin yang di Indonesia ini efikasinya atau efektivitas antara 50 sampai 70%. Dalam keadaan darurat bisa diperbolehkan. Artinya apa? Artinya kalau 50%, kalau 100 orang divaksin, yang manjur tuh hanya separuh. 50% aja Kalau dok ya. 70%, yang 100 divaksin, yang manjur 70. 70. Artinya ada 30 ini yang nggak manjur itu harus pakai masker, dan yang manjur pun karena nggak tahu yang manjur yang mana ya? harus pakai masker. Nah, kalau ada pertanyaan nakal, supaya tahu itu sudah manjur gimana? Ya kita periksa titernya. Kan nggak mungkin biaya lagi nih. Bayangkan kalau 200.000 kali satu kali Berapa lagi orang yang kita 200 miliar. Kalau negara ini mau 100 juta berapa puluh triliun sudah diputuskan gratis. Jadi vaksin itu aman, tetapi yang utama tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan.
Oke, tetap ya Lur ya, 3W sekarang bukan lagi M, tapi wajib memakai masker, wajib cuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Dok, tadi yang ingin saya perjelas lagi proses masuknya virus adalah gini, ketika virus itu masuk ke dalam, entah melalui mata, entah hidung, entah mulut. 97% lewat saluran nafas. Berarti hidung ya dok ya? Ya, hidung atau mulut, nanti kan akan jatuh Ke dalam, ke paru. Nah, ini proses. Di paru itu diterima oleh reseptor yang namanya ACE2. Angiotensin Converting Enzyme. Nah, reseptor ini banyak dijumpai pada penderita hipertensi. Itulah kenapa penderita hipertensi itu 50% penyumbang kematian pada COVID-19. Terbanyak ya dok? Iya. Jadi begitu dia ada ACE2, dia langsung diikat. Nah, setelah diikat, dia butuh waktu rata ya, itu 14 hari. 4 hari. 4 hari untuk bergejala. Oh, lebih cepat ya dok ya? Jadi kalau Anda dengan saya punya nggak pakai masker, Anda tertular. Hari keempat itu sudah bereplikasi dan cukup untuk menimbulkan gejala. Nah, artinya kalau mau melakukan pemeriksaan apakah swab PCR sebagaimana digambar tadi, maka harus pada hari keempat. Itu PCR ya dok ya? Ya. Bukan antigen ya? Bukan antibody ya? Antibody juga akan positif dari. Kalau sekarang lalu besok diperiksa masih negatif. Oh, belum bisa terdetek ya dok ya? No, Oh, butuh saya waktu. pikir langsung bisa terdetek kalau itu PCR. Tidak bisa, kan dia butuh waktu. Virus ini RNA. Supaya Menyatu hidup dia ya, harus Dok? nempel ke DNA. Nah, replikasinya itu rata dari yang diperiksa menurut studi, setidaknya menurut gambar sebelum ini tadi. Ini saya dapat dari Profesor Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. 4 hari rata-rata dok ya? Nah, setelah masuk, kemudian dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Yang fatal 2. Satu, radangnya masif. Jadi seluruh mediator radang di tubuh dikeluarkan, sehingga dalam antara 4 sampai 10 hari. Itu paru-paru kalau di ronsen sudah putih semua, yang oleh para radiolog disebut ground glass opak. Kalau orang awam bilangnya flek ya dok ya? Bukan flek, Oh, bukan flek flek. kan Bercak-bercak. Ini udah ngeblank blank putih gitu. Udah blank putih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, penderita COVID-19 itu juga diserang dengan aktivitas fibrinogen yang berlebihan atau darahnya mengental. Oh, berarti bener kalau 2. Jadi baik, kalau dia kena, kemudian masuk ke hidung, parunya radang, oksigen kan diserap susah. Iya. Sudah diserap susah, darahnya kental, disebar ke seluruh tubuh makin susah. Jadi double hit bahasa saya, hit by cytokine storm atau badai radang, sama hit by koagulopati atau pengentalan darah. Darah ya dok, wow. Nah, kalau 2 itu terjadi, itu yang disebut penderita acute respiratory distress syndrome atau sindrom distress paru atau gagal paru yang sedang dan berat. Yang berat ini umumnya jatuh pada kematian. Oke, fatal ya dok ya kalau itu. Makanya jangan sampai jatuh ke situ. Kita selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cuci tangan, balik lagi ke situ. Baik dok, ini langsung nanti mungkin ada tambahan-tambahan lagi terkait masalah rapid dan swab ini lagi. Cuman kita teruskan lagi ke yang fakta dan mitosnya tadi ya dokter ya. Yang ketiga terkait semprot desinfektan berbahaya bagi tubuh, tadi dokter jawab fakta. Fakta ya, desinfektan ini berisi 86% alkohol, 3% gliserol. Yang artinya dokter? Sisanya air. Iya. Alkohol 80% ini untuk membunuh virus, terutama COVID-19, bukan untuk manusia. Ya. Jadi konteks menyiram atau menyemprot desinfektan itu pada tempat-tempat dengan risiko tinggi. Bukan di badan ya dok ya? Bukan. Badan itu cukup dengan cuci tangan atau mandi dengan sabun. Gak usah khawatir, virus COVID-19 itu kena sabun colek, itu pecah kok. Meninggal ya? Pecah. Problemnya kan kita nggak bisa minum sabun colek, menghirup sabun colek kan nggak bisa mbak. Kita bisanya pakai masker. Nah kalau urusan desinfektan, yaitu untuk rumah sakit, ICU, ruang periksa, ruang operasi. Nah kalau di tempat-tempat ini, pegangan pintu dibersihkan dengan air sabun, dilapin, lantai dipel, meja setiap 12 jam dibersihkan dengan air sabun.
Memang desinfektan mudah, Semprot selesai ya dok ya. Kalau syaratnya ruangan itu biarkan sekitar 4 jam baru orang masuk. Nah ini agak Jadi repot. tidak terhirup. Bener sekali. Jadi buat sedulur-sedulur yang sering tanya di kantor ada teman sebelah yang positif, apakah perlu disinfektan? Kalau dari sini sepertinya nggak perlu ya dok ya, dari obrolan kita nggak perlu. Lap saja dengan air sabun. Bener L sekali. dengan air sabun selesai. Nah itu tips juga buat teman-teman atau sedulur yang di kantor ada tetangga meja sebelah positif, jangan langsung minta di desinfektan, tapi cukup dilap pakai sabun ke permukaan badan yang sering yang bawah dipel. Nah gitu, nggak langsung minta disinfektan sedulur ya, jangan repot. Oke. Ya. Berarti tadi fakta ya dok ya, dan Fakta. memang tidak disarankan untuk tersemprot di dalam tubuh. Sembarangan. Jadi hanya pada tempat-tempat dengan risiko tinggi. Oke, terjawab. Ini yang selanjutnya yang keempat terkait virus corona melayang-layang di udara. Tadi dokter bilang 10% 10% dia melayang yang mikrodroplet. 90% dia jatuh. turun. Waktunya hanya 15 sampai 30 menit. Jadi ada satu modeling dari saya lupa sebuah universitas di Yokohama atau di mana di Jepang, ada modeling komputernya. Nah, ada di YouTube saya, DR Sugeng Ibrahim FK Unika. Nanti di sini subscribe jangan lupa. Ya, DR Sugeng Ibrahim FK Unika. Judulnya adalah membuka jendela mengurangi penularan resiko COVID-19. Nah, itu memang benar kalau sarannya untuk kegiatan di indoor dikurangin, apalagi tanpa jendela ya dok ya. Yes. Jadi 1 jam sehari minimal dalam kurun 24 jam, ruangan yang tertutup itu harus dibuka dan berhubungan dengan udara luar. Biar ada sirkulasi keluar dan masuk udara ya dok ya. Atau kecuali ruangan tersebut negatif chamber. Jadi semua yang ada tuh disedot. Pakai itu HEPA filter ya dok HEPA ya. filter, Dan ya. itu nggak mungkin setiap gedung punya HEPA filter Nggak karena itu mungkin. mahal ya dok ya. Betul, Oke. betul. Berarti nggak perlu takut juga kalau misalkan di jalan itu, aduh nanti ada orang, misalkan ada orang ketakutan ini ambulan lewat bawa Kita kan pakai masker. Nah itu banyak yang ketakutan juga dokter, Kita kan pakai kan nggak masker. perlu juga. Jadi sedulur-sedulur juga yang mungkin di tempat tinggalnya se-RT ada yang terkena COVID, yang bersangkutan masih berjemur di depan, sebenarnya nggak apa-apa juga ya dok Nggak ya. masalah. Nggak Pakai masalah. masker loh ya. Pakai masker. Dia dengan pakai catatan, masker, kita pakai masker. Yang paling ekstrim, orang yang positif pakai masker, kita pakai masker dalam jarak 2 meter, itu dia tidak bisa menularkan. Nah, tahu lagi-lagi ada di YouTube saya. Oke. Jadi uji klinik pada orang, seberapa jauh dia dapat menyebarkan droplet. Nah itu berapa dokter? 2 meter. Jadi diuji, seorang batuk, seorang bersin, seorang bicara. Sekencang apapun misalkan Kencang bersihnya. apapun, lalu dalam jarak 2 meter itu diberi piring Petri yang berisi agar. Oh baik, untuk mendeteksi Nah, dropletnya ya dok. setelah itu piring Petrinya diinkubasi 24 jam. Besoknya diuji. Yang pakai masker hampir 0, bahkan 0. Yang Tuh. tidak pakai masker ada. Itu hanya jarak 2 meter 2 cukup meter, ya dok ya? 2 meter. Tidak pakai masker loh ya. Tidak pakai masker. Lalu yang pakai masker di piring Petrinya 0 dan ada sangat sedikit. That's why itu penting banget masker, apapun alasannya masker udah masih kunci ya dok ya semasa Dalam katanya dok. model riset itu piring Petrinya telanjang. Tidak ada. Orangnya tidak pakai masker, piring Petrinya telanjang. Kemudian orangnya pakai masker, piring Petrinya telanjang. Nah, saya belum uji kalau orangnya pakai masker, piring Petrinya juga dikasih Pakai masker. masker. Pasti 0 itu. Begitu ya. Jadi Nah. tadi nggak perlu ketakutan, maksudnya kita perlu waspada tapi tidak ketakutan tanpa alasan gitu ya dok Betul. ya. Jadi ketika tetangga ada yang positif, tetap tenang, tetap bantu, bukan Bukan dikucilkan. bukan dikucilkan. Itu sangat tidak membantu gitu. Dan tidak perlu tiba-tiba minta diinspektan dan ini bagaimana, nggak apa-apa, support aja gitu ya dok ya. Betul. Bisa ngobrol tapi dengan jarak yang cukup jauh dan pakai Ya, masker ya dok minimal ya. 2 meter dan saling pakai masker. Itu benar sekali, dicatat tolong ya sedulur-sedulur. Jadi nggak perlu mengucilkan tetangga kita yang sudah positif gitu, karena mereka justru butuh bantuan kita, support kita untuk bagaimana caranya biar tetap sembuh gitu. Dokter, nanti saya juga tertarik untuk membahas pasien-pasien yang harus melakukan isolasi mandiri gitu ya, dengan bagaimana cara menjaga biar udaranya dan lain-lainnya. Cuman ini ada yang terakhir dokter yang harus kita selesaikan juga, ini yang kelima tadi, orang bisa terpapar virus corona lebih dari sekali. Jawabannya tadi ternyata fakta ya dok ya. Fakta. Padahal selama ini saya baca-baca ternyata Oh tidak, bacanya di mana? nah itu masalahnya dokter, ini pelajaran juga buat dulu, jangan baca tanpa kredit yang jelas Jadi ya. kalau mau baca itu tulis Scholar, Google Scholar.
Scholar. Oh Jangan iya. dari Wikipedia, jangan Apalagi dari blog ya, Dok. jangan dari penyanyi yang tiba-tiba jadi ahli COVID. Jangan dari, kan ada tuh penyanyi tiba-tiba ahli COVID terus ada ngakunya dokter jebule ngapusi. Iya. Dokter wae ora gitu. Nah, kalau mau melihat timbah Google, buka yang Google Scholar. Itu yang pasti Scholar, cendekiawan. Nah, itu pasti dari penelitian akademis. jurnal, minimal jurnal ya dokter ya. Jurnal. Nah, itu akademis. Bisa diperdebatkan tetapi pada level akademis yang setara. Nah, dokter pun apakah saya bisa salah? Bisa. Kalau saya salah harus dibantah dengan penemuan akademis yang selanjutnya. Yang terbaru juga. Tetapi yang pasti salah boleh, ngawur jangan. Nah, salah boleh ngawur jangan. Ya, salah boleh, ngawur jangan. Catat ya. Jadi ini dokter, kenapa bisa terinfeksi 2 kali atau seterusnya? Karena Kalau orang terinfeksi 1 kali, ya. kemudian tubuh dia akan merespon dengan mememori COVID-19. Ya, memang. Lalu tumbuhlah kekebalan. Artinya apa? Artinya kalau dia tertular lagi, dia cukup senjata untuk melawan COVID itu. Iya, harusnya kan harusnya nggak bisa lagi ya dok, harusnya. Bukan nggak bisa tertular, dia Oh. bisa tertular, tetapi tidak menimbulkan efek yang merugikan dia, tidak menimbulkan efek yang membahayakan dia. Tetapi kalau tertular atau tidak urusannya kita bernafas pakai masker atau tidak. Jadi kita bahkan sudah sembuh dari COVID berat. Kita sudah dapat plasma konvalesen, dapat Actemra anti radang, dapat interleukin 10 dari sekretom stem cell. Kita sembuh. Tetapi kalau kita tidak pakai masker, bernafas, kemudian tertular dari orang yang positif, ya kita kena lagi. Jadi bisa tertular. Kita sembuh lagi. Kita nggak pakai masker lagi, tertular Kena lagi. lagi. Oh. Jadi baik. pakai masker ini urusannya sampai pandemi selesai. Bukan urusannya pernah sakit lalu sembuh. Tidak. No ya, jadi salah karena beberapa waktu lalu ada juga yang nggak apa-apa terpapar COVID. Nanti kita kan masih muda, jadi nanti bisa sembuh sendiri. Terus nanti antibodinya terbentuk. Itu salah ya dok ya? Itu betul. Oh benar. Antibodinya terbentuk betul. Tetapi kalau dia tertular lagi, kemudian dia nggak pakai masker, dia kan bisa menularkan ke orang lain. tetap sama bisa Jadi menularkan ya, masker dok. itu konteksnya yang utama konteks sosial. Dengan memakai masker kita melindungi orang. Dengan memakai masker kita melindungi kita sendiri. Jadi pakai masker itu kalau kita egois melindungi kita. Nah kalau kita makhluk sosial kita melindungi orang di sekitar Orang lain kita. juga. Jadi fungsinya 2 itu. Nah saya punya idiom dari teman-teman saya itu yang gampang diingat gini. Ngerti lagu Kertonyono kan? Iya, Itu ya, kan tentang ngawi. Iya, Jadi benar. idiom kami namanya Mas Ngawi. Kenapa itu dokter? Masker. Ini. Ngadoh bicik. Mas Ngawi. Iya. Ya itu tim kreatornya Minkes dicatat. Masker, Master, ngadoh, ngadoh, bicik. wici. Itu kan gampang. Kalau 3M, M semua kita. Ya. Sekarang udah 3W ya dok ya. Nah, Tapi maksudnya sekarang orang juga nggak yang kalau W kan kangelan ya sudah. Oh, Mas Ngawi. Mas Ngawi. Masker, ngadoh, Ngadoh. bicik. wici. Itu untuk Tapi orang Jawa yang paham ya. iya. Jadi tetap memang walaupun sudah pernah terinfeksi harus tetap menjaga diri juga ya dok ya, karena Betul. itu tidak berarti ketika kamu sudah terinfeksi terus udah selesai di situ kamu punya kekebalan terus kamu Betul. nggak terinfeksi lagi gitu. Betul. Pasti wajib masker ini adalah masih jadi kunci. Iya. Dokter, dari kelima ini sudah terjawab semua dan banyak sekali tambahan informasi, tapi kayaknya masih eman-eman gitu kalau menurut saya. Dokter, tadi sudah terkait rapid swab dan bagaimana masuk COVID masuk ke dalam tubuh kita sudah dijelaskan. Ini tadi saya sempat jadi kayak pengen tahu juga bagaimana teman-teman atau saudara kita yang positif tapi melakukan isolasi mandiri di rumah, karena kan sekarang sudah banyak yang penuh ya untuk tempat isolasi terpusat, jadi banyak yang disarankan untuk isolasi mandiri. Ya, kita lihat di situ. Ya. Nah, oke. Itu ada gambar lengkungan merah. Yang ini ya dokter ya. Kemudian ada tulisan D0. D0 itu pada saat gejala muncul. Nah, pada saat gejala muncul pada orang yang masa inkubasinya 5-6 hari, yang tidak terlalu infeksius, itu ada di atas, itu pada hari ke-0 sampai ke-5 dia menularkan. Yang Ini tidak terlalu berat. berarti tanpa maksudnya gejalanya Gejala nggak yang ringan. ringan ya dok ya? Nah, kalau gejalanya berat, harus ditarik 2 hari sebelum gejala muncul. Tapi tahunya dari mana dokter? Kalau gejala kan belum muncul. Kalau gejala muncul, kita dideteksi, saya kena COVID,
berat masuk rumah sakit. Kan di anamnesis nih. Iya, ada di dokter. Kapan gejala muncul? Tanggal 3. Nah, orang yang dengan manifestasi berat ini harus ditrace bukan pada hari 0-nya dia kena, tapi -2 yang sangat infeksius. Oh, sebelumnya. Jadi sebelumnya 2 hari kalau orang yang berat. Why? Jadi orang yang masuk rumah sakit, ventilator, ICU, itu dilihatnya bukan hari saat dia muncul gejalanya, tapi harus ditarik 2 hari Sebelumnya. Itu gambarnya di situ. Jadi kalau yang atas infeksius, inkubasinya itu pada hari ke-0 sampai hari ke-10. Nah, setelah hari ke-10, reratanya sebagian besar ya, itu menurut ada di atas sebelum ini, kalau boleh mundur Mas. Di slide sebelumnya ini. Maju lagi. Nah, ini ya. Gejala berat, masa penularan lebih lama. Bahkan bisa sampai 20 hari. Berat tuh bagaimana sih? Ya, Sampai kategorinya ICU, sampai ventilator. Ya. Next, Mas. Nah, terus apa urusannya sama city value tadi? Ya, Itu ada hari, yang di bawah itu kan hari. day ini Sama ada. cycle ya. Nah, kalau pada hari lebih dari 10 setelah gejala muncul, ya, itu sangat kecil kemungkinan ditemukan virus yang menular. Berarti setelah 10 hari virus Ya. berpotensi tidak menularkan ya, Dok ya? Ya, menurut Sevik sama Singanaya Gayam. Itu baru tahun 2020 di risetnya. Jadi, Sevik serta Singanaya Gam ini dari British Medical Journal ini bahwa hasil city value itu diduga berhubungan dengan kemampuan Menularkan virusnya ke orang lain ya, Dok? Ya, makanya saya mendukung Kemenkes yang menyatakan 14 hari. Jadi kalau Singanaya Gam mengatakan 10 hari, Kemenkes kan 14 hari 14, nih, ya. sudah ditarik lagi. Masih 14. Dia tanpa gejala, artinya dia tidak punya kemampuan untuk Menularkan. Nah, itu di discharge Nah, berarti dengan atau tanpa swab evaluasi. antigen maupun swab PCR. Berarti tidak perlu dievaluasi yang terakhir ya, Dok ya? Betul adanya. Ini menurut Sevik dan Singanaya Gam begitu. Nah, jadi gini, Dok, sedulur, karena beberapa banyak juga yang menanyakan ini ke Minkes gitu. Min ini udah positif di rumah sakit, sudah diisolasi 14 hari. Swab evaluasinya, karena kalau di rumah sakit kan ada yang masih dievaluasi ya, Dok ya. Itu di swab masih positif, tapi Ya. dipulangkan curi isolasi mandiri Kalau di rumah. tanpa gejala dipulangkan, no problem sudah. Nggak masalah harusnya ya. Nggak Jadi masalah, memang nggak sedulur-sedulur masalah. nggak perlu khawatir. Iya. Ada yang seperti ketakutan, dokter ini masih positif, mungkin kok udah dipulangkan dari rumah sakit. Padahal Makanya kita sebenarnya nggak tanya apa-apa. city value. Saya yakin yang masih positif itu city value-nya deket-deket 40. 40-an ya, jadi tidak berpotensi menularkan ya, Iya. Dok ya. Nah, next Mas. Nah, apakah pasien COVID-19 tanpa gejala dapat menularkan? Dapat. Makanya dia walaupun sudah sembuh, tetap dia harus pakai Masker. Ini OTG Iya, yang jadi urusan OTG, tidak OTG, berat ringan itu tidak ada hubungannya dengan menularkan atau tidak. Tetapi yang berhubungan dengan menularkan atau tidak, kalau orang tidak pakai masker. That's itu jangan dibalik-balik ya. Jadi penularan urusannya dengan masker, jaga jarak dan cuci cuci tangan. tangan. Sementara city value macam-macam itu dengan ringan beratnya. Tidak cukup berpengaruh ya, Dok. Yang penting kita Iya. pakai masker. Nah, jadi kalau orang tanpa gejala, tapi dia masih di hari pertama sampai hari ke-10, ya dia masih punya potensi menularkan. Tapi kalau orang tanpa gejala, setelah hari ke-10 apalagi hari ke-14, mundur Mas. Nah, menurut Sevik sama Singanaya Gam, itu dia tidak menularkan. Jadi kalau orang tanpa gejala nih, dia kenanya tanggal 1, sekarang tanggal 5. Kan dia nggak tahu tanpa gejala. Tanpa gejala ya benar. Nggak tahu. Terdeteksi ya, Dok. Artinya Ya? dia masih bisa menularkan. Boro-boro kalau dia kenanya tanggal 1, terus dia tanggal 11 atau tanggal 16, ya memang dia nggak nularkan. Problemnya karena namanya saja tanpa gejala, kita tidak tahu kapan dia terinfeksi. Kalau dengan gejala kan cukup ditarik 2 hari atau ditarik 4 hari sebelumnya. Gitu aja. Jelas kan? Ya itu makanya kenapa kita selalu mempromosikan untuk apapun bagaimanapun masker itu masih jadi kunci gitu, karena tadi OTG ini masih sangat berpotensi bayangkan, untuk menularkan. ini saya tidak punya tendensi apapun ya. Gubernur Jakarta, dia tanda tangan PSBB, kena juga. Bapak Wali Kota kita sudah patuhnya begitu, kena juga. Jadi tidak kenal pangkat. Benar. Pelajaran yang cukup
untuk kita dari pemimpin-pemimpin kita pun bisa kena. Jadi kita tidak punya tendensi apa-apa kecuali itu. Makanya kita selalu harus Mas Ngawi. Masker ngadoh wiji. Ya, ini nanti timnya Minkes bisa dipromosikan ya. Ini nggak apa-apa ya dok ya, kita bantu promosikan. Apa-apa, ini untuk kepentingan publik. Iya, jadi orang lebih gampang mengingat-ingat yang seperti ini dok daripada orang yang Jawa lagi. Iya makanya Mas Ngawi ya. Mas Ngawi di mana, sebelah mana? Baik dokter, ini berarti yang isolasi mandiri tadi sebenarnya pengawasannya tidak harus ke rumah sakit atau bagaimana kalau dia tidak bergejala ya dok ya? Iya, jadi mengingat semakin hari ini nanti kalau kita bicara angka, jadi tidak perlu kaget kalau tambah. Yang penting adalah kita mematuhi protokol. Masker ngadoh wiji itu tadi. Mas Ngawi Nah, tadi ya. jadi merujuk kepada apakah kita yang tanpa gejala itu harus ke rumah dinas? Kalau rumah dinas penuh, kalau serondol penuh mau gimana? Nah, ini banyak sekali persoalan di sini dokter. Ya di rumah ya kalau ada ruangan banyak, dia jangan berinteraksi dengan orang lain. Dia pakai masker di kamar itu saja. Syukur kamar mandinya di dalam kamar. Nanti seluruh alat makan dia ada di situ semua. Baju dia taruh plastik, serahkan keluarganya, cuci, rendam pakai Baclean. Gak apa-apa ya dok. Mati ya, pakai Baclean mati, atau jangan. pakai sabun cuci juga mati. Jangan berinteraksi dengan orang lebih dekat dari 2 meter tanpa masker. Tapi yang mau saya katakan, kalau ada yang positif sekalipun, di rumah itu harus ada satu ruangan khusus yang tidak boleh ada orang lain masuk ke situ. Jadi tidak boleh ada interaksi dekat. Kecuali memang mungkin berjarak 2 meter tapi pakai masker juga ya dok ya? Yes, jadi yang boleh berinteraksi satu orang saja, yang merawat, yang membawa baju, membawa makanan, itu pun misalnya begini nih. Ada yang sakit di kamar. Iya. Makanannya kita taruh depan kamar di meja. Depan Terus pintu kita, ya dok lah ya, nanti diambil. Nanti diambil. Pakaian kotornya masukin plastik. Sendirikan, cucinya sendiri, pakai Baclean sendiri. Nah, itu tips juga nih, Lor. Jadi begitu. Jadi tenang saja. Nah, dan coba diteruskan Mas lagi. Nah, pasien COVID-19 mayoritas berisiko menularkan sejak H-2 hingga H+10 gejala muncul. Makanya Depkes menetapkan tanpa gejalanya itu 14 hari, jadi ditambah 2 hari. Namun bisa lebih lama pada pasien-pasien dengan gejala berat. Yang tadi masuk ICU, kena venti. Jadi apakah memutuskan seseorang menularkan atau tidak? Konsul ke dokter. Jangan membuat keputusan mandiri dari Google. Ya. Dan ini ilmu cocokologi dok. Sekarang banyak sekali yang mulai belajar ilmu cocokologi. Jadi kira-kira udah mereka percaya aja, tapi tidak divalidasi. Tanya ke dokter di puskesmas banyak sekarang. Dokter praktek tidak kurang. Zaman saya dulu pertama lulus dokter 93, saya itu bekerja untuk 3 kecamatan karena dokternya yang satu cuti, satu naik haji. 3 kecamatan. Jadi 3 kecamatan dokternya 1. Luar biasa. Nah, sekarang banyak ya dok ya, ada pelang dokter gitu loh. Puskesmas juga sangat juga membantu banyak. dan melayani. Terus Semarang juga ada apa? Telepon apa itu? 112 atau 132 ya. Nah, jadi jangan mengambil keputusan mandiri. Konsul ke dokter. Wajib, jangan pakai ilmu cocokologi. Ya. Nah, dokter ini sepertinya sudah sangat cukup terkait COVID dan tesnya. Sekarang saya kalau beralih ke vaksinasi bisa sebenarnya dok ya. Boleh. Vaksinasi ini jadi orang udah mulai euforia, aduh vaksin udah datang ke Indonesia, padahal belum jadi solusi juga ketika itu sudah datang karena masih ada proses lanjutan lagi ya dok ya. Ini kalau dari dokter vaksin yang kita punya sekarang kan masih Sinovac ya dok ya. Dan itu masih menunggu hasil dari BPOM izin edarnya. Dokter bisa ceritakan nggak sih maksudnya proses vaksinasi ini bagaimana, kemudian nanti untuk prioritas vaksinnya bagaimana biar mungkin sedulur juga tahu, nggak langsung tiba-tiba prosedur dapat vaksin gimana gitu, karena ada prioritas tertentu yang mana yang harus kita utamakan. Jadi dulu. Presiden sudah mengumumkan bahwa vaksinnya itu gratis, ini yang penting. Gratis. Tanpa syarat. Oke. Ya, artinya nggak bayar ya nggak pakai macam-macam. Nah, vaksin Sinovac ini adalah vaksin dari non-activated viral. Jadi dibuat dari virus yang mati. Yang dilemahkan ya. Jadi bukan dilemahkan, mati. Virus mati. Kalau virus mati itu insya Allah jauh lebih aman.
Baik-baik. Kalau virus yang sudah mati dibuat vaksin, kelemahannya apa? Daya lindung dia pendek. Dalam konteks Sinovac ini hanya 5 bulan. Jadi kalau dia disuntik Januari, Juni harus disuntik Ulang. ulang. Oke. Kalau yang dari Pfizer itu adalah mRNA, messenger RNA. Itu vaksin yang masih hidup, Dilemahkan ya, Dok? diambil messenger RNA-nya, pesan. Jadi transkripsi. Jadi di DNA vaksinnya itu diambil. Dia mampu mentranskripsikan menjadi virus. Kemudian virus itu mampu menularkan, transkripsi, translasi. Sederhananya, virus yang dilemahkan itu lebih berisiko dijadikan vaksin ketimbang vaksin yang dari virus yang dimatikan. mati. Kelebihannya, waktu lindung dia lebih panjang ya, Dok. Oke. Nah, dalam konteks ini sudah ada uji klinik oleh Unpad 1620. Nah, vaksin itu boleh disebut aman bila efek samping yang tidak dikehendaki tidak lebih dari 5%. Jadi kalau ada 1.600, efek samping yang tidak dikehendakinya nggak boleh lebih dari 80 orang. 80 orang. Nah, itu ada komite etik yang mengawasi. Percayalah, satu itu. Kedua, Indonesia termasuk negara yang mendapat vaksin ini lebih awal dibanding negara-negara lain di dunia. Jadi mau dia vaksin Sinovac datang, ya kita manfaatkan. Jadi kalau ditanya, saya berani. Kalau ditanya, presiden berani. Jadi besok itu untuk memberikan rasa nyaman ke masyarakat, dokter aja divaksin kok. Gitu loh. Kalau presiden kan orang bicara politik. Iya. Orang Indonesia ini kan aneh. Nggak ada vaksin, minta vaksin. Ya. Sudah dapat vaksin, minta digratiskan. Sudah digratiskan, bilang vaksin murahan. Jadi bahasa Jawa karepe piye? Benar, dokter. Gitu loh, Mbak. Jadi ke konteks pertanyaan vaksin yang sekarang ini kita tunggu BPOM. Kalau BPOM bilang aman, aman. Kalau BPOM bilang siap edar, edarkan. Pertama kali yang diberi tentu dokter, tenaga kesehatan, pelayan masyarakat, polisi, petugas pajak, petugas catatan sipil dan semua yang berhubungan public langsung services ya, Dok, ya? Ya, dengan risiko tinggi. Jadi bedanya dengan Pfizer itu adalah Pfizer dari mRNA. Kalau yang Sinovac dari virus yang mati. Nah, kenapa butuh proses? Datang dari Cina itu bulk. Pokoknya di kantong besar gitulah. Iya, di tempat. Botol besar. Keunggulan lagi apa? Kalau vaksin dari virus yang mati, penyimpanannya atau cold chain-nya atau rantai dinginnya cukup 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Jadi nggak butuh nitrogen, nggak butuh. Kalau vaksin yang dari mRNA itu harus minus 20 sampai minus 80. Begitu dia minus 10, rusak itu vaksin. Ya? Kalau vaksin kita cukup minus 2 sampai minus 8. Pakai cold ice pack, pakai es batu. Es batu masih bisa ya, Dok, ya? Bisa sepandang tidak sampai kehabisan. Itu keuntungannya. Jadi jangan, kalau nggak tahu jangan komentar. Nah itu. Iya, berarti kalau misalkan ini nanti tinggal nunggu vaksinasinya tuh tinggal nunggu izin edar dari. Manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi jangan mensia-siakan ini semua. Pemerintah mengeluarkan biaya banyak. Ini kesempatan untuk melindungi diri. Namun sekali lagi jangan lupa masker. Nah, tetap walaupun masker datang belum tentu juga maksudnya tetap harus memakai masker kan ya, itu jadi sederhananya dengan kita bermasker, dengan kita vaksin, maka perlindungan kita itu ganda. Ya, jadi tidak yang satu menafikan yang lain, tidak ya, tetap protokolnya jadi lebih double ya, Dok, ya. Betul. Dok, ini yang terkait masalah vaksinasi ini masalah donor plasma konvalesen. Ini juga lagi ramai dibicarakan dan masyarakat banyak yang itu bagaimana sih? Kenapa bisa gitu lah? Dari dokter jadi begini, pencerahan. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada masyarakat awam. Plasma konvalesen itu diambil dari seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19.
Syaratnya golongan darahnya sama. Semua bisa ya dok ya? Harus cocok. Harus cocok maksudnya sama yang pendonor yang didonorkan ya? Yang kedua, titer atau kadar dari plasma konvalesen itu harus ada batas tertentu. 400 mg per desiliter atau 400 internal unit baru bisa dipakai. Ketiga, plasma konvalesen itu meningkatkan kekebalan tubuh. Kembali ke yang pertama tadi Mas. Ya, di sini. Jadi kalau dia diberikan dari hari 0 sampai hari ke-10 itu dia signifikan. Lebih dari itu kalau sudah terjadi badai radang yang menyeluruh, darahnya sudah kental, plasma konvalesen tidak cukup membantu ya. Jadi beberapa jurnal mengatakan, ada jurnalnya, yang satu dari British Medical Journal, penelitiannya di India, satu lagi dari New England Medical Journal, itu mengatakan dalam kurun waktu 30 hari pada sekitar 1.500 pasien, ternyata plasma konvalesen itu tidak signifikan menurunkan angka kematian. Jadi diusulkan harus ditambah dengan intravaskuler imunoglobulin. Apa itu, Dok? Sudah ada 2 penelitian yang mengatakan plasma konvalesen tidak signifikan menurunkan angka kematian. Ya, jadi bukan saya yang bilang, penelitiannya ada. Ya? Bisa di googling The New England Medical Journal sama British Medical Journal. Buka saja plasma convalescence randomized control trial. Itu penelitiannya di 1.500-an orang. Dan kategori yang penerima donor plasma ini apakah orang-orang misalkan bergejala ringan atau enggak boleh dong. Harus bergejala berat? Ada kriteria tertentu ya? Iya, harus yang sedang sampai berat. Yang di rumah sakit sudah masuk, ada kategori sedang itu ada yang namanya Berlin score. Berlin score itu fraksi arteri oksigen, jadi PaO2 dibandingkan FiO2. Jadi partial pressure di arteri sama fraksional oksigen itu nilainya di bawah 200. Kalau di atas 200 termasuk kategori ARDS ringan itu nggak dikasih. Karena memang sulit, golongan darahnya harus sama, butuh waktu untuk membuat. Jadi saya tidak sedang menafikan terapi plasma konvalesen apapun. Kalau sedang pandemi ini semua usaha patut dihargai. Iya. Tapi yang utama tetap Mas Ngawi. Ini masker, ngadoh, biji. Alhamdulillah sebentar lagi ditambah vaksin ya. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kita memproteksi diri ya, dan karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Betul. Oke, ini sudah panjang sekali dokter. Sebenarnya masih menarik, tapi ini kita nanti mungkin dibatasi durasi dan saya masih ada PR untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Q&A dari teman-teman di sosial media. Ini ada dari @Claria Sasti, nanti @nya di sini bisa ditulis. Apakah anak 21 bulan sudah bisa di swab dokter? Anak berumur? Anak 21 bulan. Ya. Itu boleh di swab untuk mungkin ibunya positif terus anaknya mungkin kontak erat, jadi boleh di swab atau enggak? Kalau gitu diagnostik maksudnya. Itu tidak mengenal umur. Oh, semua bisa ya dok? Yang mengenal umur itu vaksin. Vaksin ini 19 tahun ke atas. Oh, yang 19 tahun ke bawah tidak boleh? Kenapa dokter? Ya karena dari, coba tampilkan Mas, yang nomor, terus di awal nomor halaman 2 apa berapa ya? Ya, balik tadi. Nah, itu. Kita lihat di 0 sampai 5 atau 6 sampai 18. 6 sampai 18 itu disebut yang meninggal itu yang warnanya yang paling kanan ya. Itu enggak ada 0 sampai 18 enggak ada. Hampir enggak ada. Lihat enggak ada. Iya, dari hasil. Tetapi yang dirawat yang mandiri yang 0 sampai 18 itu hanya 2,8%. Ini ya beda. Iya. Nah, yang meninggal hampir nggak ada. Angka kematian ada, tetapi dari angka kematian 18.000 itu tidak sampai 1%. Jadi untuk perlindungan vaksin tentukan pada kelompok prioritas. Nah berdasar ini dari BNPB loh, dari covid19.gov.id. 27 November sih saya ngambilnya. Tapi angka ini sudah konsisten. Jadi penyumbang angka kematiannya itu adalah usia 49 ke atas. Ya itu kan ada. Itu yang biru muda 60.
Yang Iya. hitam itu 46,59. Nah, yang merah itu 19,30 7%. Kemudian yang 6,18 itu hanya 2%. Jadi tidak cukup banyak. Tapi maksudnya ini kan berdasarkan urut-urutan prioritas ya dok ya. Ya. Di usia tersebut memang bukan tidak diprioritaskan, tapi mungkin Kecil sekali. Kecil. Tidak signifikan. tapi kalau secara medis di usia ini tetap bisa divaksin kan dok? Bisa, tetapi sekali lagi ini kan urusannya urusan epidemiologi. Oh iya, Nah, epidemiologi. dari hasil epidemiologi itulah yang divaksin 19 tahun ke atas karena melihat angka ini. Nah ini tercerahkan juga buat teman saudara-saudara semuanya ya. Berarti kalau swab tidak mengenal batas usia ya dok ya? Tidak. Boleh berapapun, Ya. mungkin bayi baru lahir pun bisa langsung di swab ya dok ya? Kalau kepentingan diagnostik kan bayi baru lahir ada risiko kan harus didiagnostik juga. Oke, ini beralih ke pertanyaan lainnya dokter. Miss Ian, penderita jantung boleh suntik vaksin nggak sih dok? Boleh. Boleh juga ya. Yang menjadi catatan tuh hipertensi, diabetes. Oh itu ada Ada rambu-rambu. prasyaratnya, jadi kalau memang minta diingatkan, ada risiko lo, komorbid lo. Ada inform konsennya Oh ada sendiri. yang consent. Berarti untuk jantung aman ya dok ya? Ya. Ini sebenarnya kayaknya udah terjawab, tapi coba saya bacakan ya dok ya. Wike Peranggai, ini pertanyaannya gini dokter. Misal A kontak dengan B yang ternyata B ini positif COVID hari Minggu. Oke. Apakah si A swab hari Senin sudah terdeteksi? Tadi Belum. ya dok ya, kalau Belum. dari obrolan kita ya. Terus Iya. di rata-rata 4 hari setelah Kemis lah, ya hari Kamis ya dok ya. rata ya. Rata ada di Kamis. Jadi ini juga mungkin pengingat buat sedulur-sedulur semuanya, kalau misalkan dia baru tahu teman sebelahnya positif, jangan buru-buru langsung swab hari itu juga ya dok Ya ya. nggak apa-apa, misalnya temannya kena Iya. kemarin, sekarang swab, kalau negatif 4 hari lagi ulangi. Itu Bukan nggak boleh loh ya, tetap boleh. boleh. Nah, tapi negatifnya jangan ayam dulu, karena belum muncul itu. Harus nunggu dulu ya dok ya. Oh Nggak iya, langsung kan tiba-tiba tidak mungkin sekarang tertular terus virusnya hebat, langsung bisa langsung terdetek virus. bisa besoknya menimbulkan dari swab antigen maupun PCR positif kan belum. Iya, harus ada proses Ya. biar bisa terdetek ya dok ya. Ya. Oke, ini ada lagi @Rerevinsky. Kalau gejala sesak nafas apakah sudah kena COVID? Aduh, ya belum tentu ya Belum dok ya. tentu. Harus ada Belum diagnosa tentu. lebih lanjut. Oke. Kemudian ini ada @Angelina Ita. Kalau sudah isolasi 10 hari gimana Min? Apakah masih aman kembali ke rumah? 14 hari. Tadi sudah dijawab ya sebenarnya dok, kalau nyimak dari awal Mm. harus setelah 14 hari ya dok ya. Iya. Tapi kalau setelah 10 hari ini Ya, berdasarkan itu tadi memang kemungkinan untuk menularkan kecil ya dok. sangat kecil, tetapi pemerintah kan menetapkan 14 hari untuk garis amannya. Garis Dan saya aman. menerima itu. Aman lur setelah 14 hari ya. Tapi tetap harus pakai masker wajib. Yes. Kemudian ini @Kitingibo. Prosedur yang mendapatkan vaksin bagaimana, tadi sudah dijelaskan ya dok ya, ada kriteria-kriteria tertentu. Tadi kalau nyimak harusnya udah terjawab. Kemudian ini dari Vera Kurniasari, berapa lama perlindungan vaksin dapat bertahan? Tadi juga sudah terjawab ya dok ya. Sudah. Ada yang 5 bulan tergantung dari nanti jenis vaksin. Tapi kalau Sinovac ini memang 5 bulan aja dok ya. 5 bulan. Setelah 5 bulan harus disuntik ulang ya dok ya. Betul. Misalkan ini terjadi tidak disuntik ulang, jadi dia juga lebih, maksudnya resikonya lebih tinggi lagi ya dok ya? Ya artinya dia lebih tinggi risikonya dibanding yang disuntik ulang. Oke. Tapi ini tidak jadi efek samping ketika dia sudah tidak ada efek samping ya dok ya? Tidak. Nah, kalau mau ditanya berapa risikonya, ya belum tahu, kita belum meneliti kok, belum ada yang jatuh 5 bulan disuntik lagi apa enggak kan belum diteliti. Barangnya belum ada gitu. Baik. Kemudian ini ada @dinabudi 2013. Efektifkah vaksin influenza dan pneumonia di masa pandemi? Nah, ini mungkin Ya pertanyaan efektif bagus untuk nih. influenza dan pneumonia. Efektif ya dok ya, tapi Ya, untuk COVID-nya enggak ya? influenza dan pneumonia, untuk COVID-nya enggak. Jadi masih harus tetap vaksin ini ya dok ya? Ya. Sebentar, ini sebenarnya banyak banget ini dokter kalau mau Ya, lihat. ditawarkan saja, silakan subscribe ke DR Sugeng Ibrahim FK Unika. Jadi semua pertanyaan di YouTube itu saya jawab kok. Ada Instagram dokter? Instagram ada. Nah. Instagramnya DR Sugeng DR Ibrahim 68. Saya buka dulu ya. Ya siap. Nah, nanti bisa ditulis di sini ya. Tolong timnya Minkes bisa ditulis di sini Instagramnya Dokter Ibrahim. Jadi bisa langsung direct tanya ke Dokter Ibrahim. Mungkin DM ya dok ya. Nah itu bisa di follow juga, di subscribe juga dan bisa diikutin YouTube-nya Dokter Ibrahim. Dokter ini
sudah ternyata terlalu panjang pembahasannya. Dokter, sebelum mungkin saya selesaikan obrolan ini, sebenarnya masih pengen lanjut, teman. Ini yang di situ sudah gerak-gerak kayaknya. Dokter, ada nggak sih informasi tambahan yang mungkin dari obrolan kita tadi ada yang belum tersampaikan? Ya, jadi prinsipnya begini. Pandemi ini akan berlangsung setidaknya sampai akhir 2021. Sampai akhir 2021. Jadi seluruh protokol masker, jaga jarak dan cuci tangan itu harus kita pelihara sampai 2021. Januari nanti vaksin mulai diaplikasikan, disuntikan ke seluruh warga negara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pemerintah. Jadi kita ibarat lari ini maraton. Benar. Kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan itu soal hati. Harus sabar, harus ikhlas. Kalau alfa diingatkan orang, jangan tersinggung. Jangan sampai seperti di TV ada pejabat nggak pakai masker, kepala dinas diingatkan malah ngajak berantem. Kita ada lagi mungkin pesan? Dari saya begitu. Jadi yang sabar sampai pandemi berakhir, yang ikhlas, kita pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, itu yang utama. Jangan lupa Mas Ngawi ya, Dok. Lagi-lagi itu Mas Ngawi, masker Ngawi. ngadoh wiji. Baik dokter, ini luar biasa sekali obrolannya ini, benar-benar wow, banyak sekali informasi. Catatan-catatan saya juga sudah cukup banyak dan saya berharap juga sedulur-sedulur semuanya sudah mengambil banyak ilmu dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Dokter Ibrahim, senang sekali. Mungkin bisa di next podcast bisa kita bahas lagi ya dokter ya. Terima kasih dengan senang hati. Ya, buat sedulur-sedulur semuanya, tadi sudah disampaikan terkait perbedaan tes swab antigen, swab PCR dan juga antibody tadi sudah jelaskan secara detail. Terus bagaimana virus itu masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana pertanyaan kita untuk menangkal virus itu, vaksinasi kita juga sudah bahas, semuanya sudah kita bahas. Dan pertanyaan tadi Q&A walaupun nggak semua tersampaikan gitu ya, hanya beberapa radem, nanti Menkes jawab satu-satu atau bisa DM langsung ke Instagramnya Dokter Ibrahim gitu ya. DR Ibrahim 68. Nah, Dokter Ibrahim 68. DR Ibrahim kecil sambung semua 68 ya dok ya. Baik, terima kasih untuk sedulur-sedulur semuanya yang sudah menyimak, terutama juga untuk Dokter Ibrahim yang sudah menjadi narasumber luar biasa hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ira, temannya Menkes. Bye bye. Chicka 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 chicka